Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadiatul Hikmah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, Dinda Yuliana, mengenai tema poststrukturalisme. Di slide ini ada konsep teori poststrukturalisme. Michel Foucault adalah ahli sosiologi tubuh dan sekaligus ahli teori poststrukturalisme. Karya-karyanya yang berkaitan erat dengan teori-teori poststrukturalisme untuk menjelaskan bahwa faktor sosial budaya berpengaruh sekali dalam mendefinisikan tubuh dengan karakter ilmiah universal yang tergantung dengan tempatnya itu sendiri. Salah satu karya Foucault adalah Archaeology of Knowledge, yang merupakan tujuan dari studinya mencari struktur pengetahuan, ide-ide, dan modus dari diskursus atau wacana. Jadi isi dari karya Foucault ini ada ide-ide Michel Foucault, modus, dan diskursus atau wacana seperti yang ada di slide ini. Dan konsep kunci dari Foucault adalah arkeologi, genealogi, dan kekuasaan. Bila arkeologi memfokuskan pada kondisi historis yang ada, sementara geologi lebih mempermasalahkan tentang proses historis yang merupakan tentang jaringan-jaringan diskursus itu sendiri. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Slide di sini ada dekonstruksi. Dekonstruksi itu merupakan terminologi atau istilah khusus dari teori poststrukturalisme. Dekonstruksi sendiri merupakan ciri utama teori poststrukturalisme. Pada dasarnya, dekonstruksi merupakan pengembangan dari poststrukturalisme. Secara leksikal, prefix de itu berarti penurunan, pengurangan, atau penolakan. Jadi dekonstruksi dapat diartikan sebagai cara-cara pengurangan terhadap suatu intensitas konstruksi, yaitu gagasan, bangunan, dan susunan yang telah baku. Selain itu, penolakan yang dimaksud dalam dekonstruksi ini adalah penolakan terhadap adanya satu pusat. Pusat yang dimaksud itu dalam artian sebagai fungsi. Jadi dekonstruksi menolak bahwa karya sastra memiliki satu fungsi, tapi ia memiliki banyak fungsi. Jadi dekonstruksi ini menyatakan bahwa karya sastra itu nggak cuma punya satu fungsi doang, tapi memiliki banyak fungsi-fungsi lainnya. Dan sebuah teks dalam pandangan dekonstruksi akan selalu menghadirkan banyak makna. Jaringan-jaringan makna dalam teks juga bisa rumit, yang memungkinkan pembaca berspekulasi makna. Maksudnya makna dalam teksnya itu rumit, jadi pembaca itu bisa berspekulasi sendiri, bisa berpikiran sendiri mengenai makna-makna yang ada di teks tersebut. Maknanya itu nggak tunggal, melainkan bersifat plural atau makna tidak tetap, melainkan terus berkembang. Jadi maknanya itu selalu berkembang menurut dekonstruksi. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa prinsip dekonstruksi adalah menangkap makna melalui paradoks atau pertentangan dari apa yang secara logika bisa distrukturkan. Seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya. Slide ini berisi kesimpulan dari makalah yang sudah kita kerjakan. Isinya adalah: 1. Poststrukturalisme merupakan sebuah teori sastra yang mengkaji makna tidak hanya terbatas pada kekuatan struktur, tapi dapat dikaitkan dengan sesuatu yang berada di luar struktur. Dan yang kedua, ada 2 tahapan dalam menelaah makna karya sastra dengan menggunakan teori poststrukturalisme. Pertama, mendaftar semua
unsur yang terdapat pada karya yang ditelaah dan meletakkan semua unsur tersebut pada kedudukan yang sama. Kedua, unsur-unsur yang telah dipahami dihubungkan dengan unsur lainnya dalam upaya mengetahui apakah unsur-unsur tersebut merupakan satu jaringan atau tidak. Dan yang ketiga, yang terakhir, deskonstruksi merupakan salah satu teori poststrukturalisme, yang berarti teori sastra mengkaji makna sebuah karya sastra dengan cara membongkar teks untuk mendapatkan makna yang lebih kompleks dan berbeda dari makna strukturalnya. Seperti itu. Sekian dari presentasi yang bisa saya berikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.